Jadi saran saya main RC Drift ini kita nikmatin aja sesuai budget kita dan uh, step by step sampai sesuai dengan kemampuan kita juga. Halo Dizzy Drifters, kita dari Dizzy akan mulai bikin video untuk banyak ngejawab pertanyaan teman-teman yang banyak sering diposting di Instagram kita, di WhatsApp kita. Nah, kita akan mulai bikin video untuk ngejawab nih. Untuk yang pertama, video pertama ini, kita akan bikin video mengenai budget dan kenapa sih untuk teman-teman yang baru mulai main RC Drift itu agak susah ya, mau mulai tuh gimana, masih mulai dari mana, mulai dari milih elektronik, milih remote, milih chassis, terus udah gitu mesti budget berapa. Nah itu kita akan mulai video pertama ini, yuk stay tune terus. Oke, di video yang pertama ini kita akan ngomong banyak soal budget dan ekspektasinya teman-teman. Dengan budget yang teman-teman akan keluarin, itu ekspektasi yang kita harus harapkan gimana sih, karena sebenarnya RC Drifting ini menurut saya salah satu RC mobil yang cukup sulit dipelajari, cukup sulit dipahami untuk bagian settingnya, dan cukup ribet untuk memilih elektronik yang pas buat kebutuhan kita. Tapi jangan takut, ya kita akan coba pelan-pelan untuk jelasin. Oke, yang pertama nih teman-teman, budget. Kenapa sih budget itu selalu jadi main concern? Ya jelas lah, semua teman-teman yang mau main RC Drift itu pasti investasinya besar di awal nih teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kita bahas gimana caranya biar teman-teman tuh nggak salah langkah dengan budget yang teman-teman punya. Nomor satu, kita akan bahas dari remote-nya nih teman-teman. Nah, remote itu investasi yang cukup besar di awal, tapi juga penting banget ya teman-teman. Saya akan bilang remote dan elektronik itu prioritasnya sama-sama besar. Walaupun chassis juga perlu, tapi chassis boleh di nomor 3 kan lah dari 3 prioritas ini. Nah, remote itu biasanya yang kita ngomongin adalah delay. Nah, untuk remote-remote yang budgetnya murah, di sini relatif murah itu di bawah 1 juta ya biasanya teman-teman. Itu biasanya delay-nya tuh sangat berasa, bahkan di teman-teman yang baru mulai. Nah, bayanginnya kayak gini teman-teman. Untuk main RC Drift itu, belok ke kiri, kita tuh nggak cuma nyetir kiri doang. Kita harus kiri dan kanan. Di tengah-tengah itu ada giro. Nah, di makin banyak elektronik yang lewat, signal ke elektronik baru ke media alat yang ngegerakin, itu delay sangat penting. Kalau dari media remote-nya sampai ke receiver aja telat, nah itu akan bolak-baliknya kan selalu makin parah tuh teman-teman. Nah, dengan itu kita sulit tuh ngontrol mobilnya. Oke, kemudian prioritas kedua elektronik teman-teman. Elektronik ini penting juga nih, karena elektronik ini menentukan seberapa presisi. Karena kalau di drifting itu kita nyetirnya itu nantinya akan belajar nyetir itu dengan gas. Jadi steering wajib presisi dan gas juga wajib presisi. Di sini ada yang paling utamanya adalah kan servo, giro, sama combo. Nah, di combo sendiri ada brush, ada brushless, ada sensor, ada sensorless. Nanti kita akan bikin video lebih lanjut mengenai detailnya ya teman-teman. Tapi saat ini kita bahas lebih general aja. Untuk combo sendiri teman-teman, bedanya biasanya dari yang low budget, medium sampai high budget itu adalah teknologinya teman-teman. Contoh kalau di brush, yaitu banyakan motornya itu kita nggak bisa setting. Jadi banyak hal-hal yang kita butuhkan kayak kontrol grip itu akan diserahin 100% ke tangan kita dan remote. Nah, untuk nanti lebih detailnya kita akan coba bahas lagi di video berikutnya teman-teman, jadi selalu nonton terus. Nah, untuk servo, ada servo yang sudah programmable, ada yang belum. Balik juga tuh, itu soal presisi teman-teman. Karena seperti yang tadi saya bilang, belok itu nggak selamanya cuma satu kalau di drifting. Selalu untuk setiap kali belok itu kita kerjanya lumayan banyak. Gitu. Nah, untuk giro itu yang kita boleh sarankan saat ini yang baru ada yang low end sama high end. Nah, untuk yang low end itu tapi sudah bagus banget dan hampir dipakai 95% player yang ada di sini itu pakai DAS Micro. Mau V5, V6 itu sama aja bagus, bedanya cuman perkabelannya. Yang satu
soketnya ada di boardnya, satunya lagi sudah disolder, tinggal colok doang. Untuk yang high end, baru keluar nih teman-teman, ada gyro dari Das Micro juga, tapi dia gyronya di dalam tuh udah pakai Futaba. Jadi dia bisa connect langsung ke remote untuk disetting. Settingannya sendiri nggak cuma gain, tapi jauh lebih complicated dari itu. Nanti next time kita bahas lagi. Selanjutnya kita ke chassis nih teman-teman. Chassis itu mungkin kita kategorin ada dua aja deh teman-teman. Ada chassis yang DIY sama chassis yang udah full aluminium dan bisa dibilang lebih pabrikan lah. Bedanya kalau buat saya itu di durability sama konstruksi atau teman-teman biasa bilang geometri. Nah, itu akan mempengaruhi seberapa presisi dan durable si chassis tersebut. Nanti juga akan berpengaruh ke driving style. Jadi teman-teman, banyak orang ekspektasi baru beli RC Drift itu udah bisa main kayak teman-teman yang ada di video tuh teman-teman. Padahal teman-teman yang udah main di video itu biasanya udah ngelewatin fase di mana dia pusing, dia latihan panjang lebar, terus nyeting mobilnya. Jadi teman-teman, step by step ya kita main RC Drift itu ada tahapannya supaya teman-teman nyampe ke titik itu. Oke, di bagian part 3 ini coba kita omongin, kita bahas mengenai budget chassis teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah mulai dan udah punya budget chassis, saya nggak bilang teman-teman pasti nggak bisa ikut kompetisi. Bisa teman-teman, tapi mungkin rate belajarnya itu atau pembiasaannya lebih lama teman-teman. Nah, di budget chassis biasanya kita ketemu bahan-bahan material seperti 3D printing, material-material yang masih fleksibel, atau yang belum durable, belum tahan lama. Nah, biasanya yang bikin repot itu begitu teman-teman mulai setting, nah, storage, temperatur, dan macam-macam itu akan ngaruh nih teman-teman, akan selalu ngerubah. Nah, nanti begitu teman-teman mulai mahir mainnya, perbedaan drat itu diputar sedikit aja itu udah ngaruh banget. Nah, di budget chassis ini, yang kalian bisa harapkan adalah, saya bilang itu adalah teman-teman udah bisa belajar mengenal drifting itu kayak apa. Tapi kalau untuk kompetisi rasanya masih sulit banget. Walaupun sekali lagi saya tekankan bukan tidak mungkin, bisa aja. Atau modifikasinya pasti berat banget. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke mid-tier budget atau budget menengah. Di mid-tier budget ini menurut saya sweet spotnya untuk kita mulai main RC Drift. Karena kita udah mulai pakai remote yang high speed, udah pakai elektronik yang bagus, udah pakai chassis yang mumpuni. Nah, di mid-tier ini teman-teman, biasanya yang teman-teman akan awal ngerasain itu mobilnya mulai nurutnya lebih gampang ke kemauan kita. Nah, di sini teman-teman akan nyobain atau ngerasain mulai ternyata ngedrift itu nggak terlalu susah ya, gitu loh. Dan belajarnya juga jauh lebih cepat. Di mid-tier ini biasanya banyak teman-teman di sini juga yang sudah mulai berikut kompetisi. Karena menurut saya ini udah mungkin banget untuk teman-teman mulai start ikut kompetisi karena teknologi dan barang-barang yang teman-teman punya itu udah mantep gitu. Sekarang kita masuk ke high end budget nih teman-teman. High end budget ini jujur bukan jalan pintas, bukan shortcut, dan juga bukan pay to win. Jadi sebenarnya di drifting ini nggak ada yang begitu segala macamnya lebih paling bagus pasti menang, tuh nggak bisa. Memang at the end of the day 80% akan lebih ke skill teman-teman. Tapi yang kalian bisa expect di high end budget ini adalah jauh lebih mudah kita membedakan setup kita, feelingnya itu benar-benar kayak kita nyetir mobilnya gitu. Jadi pada saat kita mulai main dan berkompetisi, pada saat kita mulai nge-push mobil kita, oh gue maunya di tikungan lebih kencang, lurus lebih pelan, atau sebaliknya, itu sangat berasa teman-teman. Setup yang kita lakukan ke mobil itu bener-bener di remote tuh sama di tangan kita, oh ini mobil ini bener-bener nurut ya sama yang gue mau nih, atau nggak nurut bahkan gitu. Jadi teman-teman untuk berkompetisi tuh jauh lebih bisa mengeksplor, oh gue mau playstyle-nya kayak gini nih, mau
beloknya lebih kencang, mau bisa lebih berhenti lebih cepat. Di sini akan lebih seru kalau buat teman-teman yang udah ketagihan banget main RC Drift. Oke, di part 4 ini teman-teman, kita mengenali apa itu step by step belajar main drift nih teman-teman. Karena eh, kenapa sih kita ngomongin budget, kita ngomongin teknologi dan segala macam? Sebenarnya kita itu selalu di hobi ini kejar-kejaran antara kita cepat mengerti dan cepat bosen. Nah, pada saat kita sudah mulai dengan chassis yang proper, dengan elektronik yang proper dan remote yang proper, rate belajar teman-teman kan akan lebih cepat. Nah, perbedaannya pada saat kita masih pakai yang budget nih, rate belajar itu akan lambat. Saya biasanya normal ngelihat orang-orang yang main di tempat saya itu 3 sampai 5 hari itu benar-benar belajar cuman tidak nabrak aja. Bukan belajar drifting yang mulus gitu. Itu bisa lama banget. Jadi setelah 3 hari, 3 kali main sampai 5 kali main tuh mungkin ekspektasinya baru bisa belajar lewatin 1 lap tanpa bener nabrak yang crash gitu loh, yang keras. Nah, jadi ingat ya teman-teman, belajar drift ini butuh kesabaran, butuh adaptasi, dan butuh open-minded untuk banyak input dan belajar. Jadi, to recap semua obrolan kita hari ini teman-teman, banyak teman-teman sering salah paham bahwa, oh om, jadi main drift RC itu harus wajib mahal ya? Enggak juga sih teman-teman. Jadi, balik lagi ke budget yang teman-teman punya memang. Tapi, experience dan ekspektasinya itu kita manage sehingga experience yang teman-teman dapat tuh sesuai dengan budget yang teman-teman keluarin. Kalau dibilang, om budget saya step by step, saya maunya upgrade pelan-pelan. Bisa, why not? Tapi kita tentukan mana prioritas yang mesti dibeli duluan teman-teman. Nah, nggak juga dengan teman-teman yang, oh gue mau langsung high end bro. Nah, itu juga belum tentu teman-teman bisa nikmatin segala macam fasilitas atau fitur yang ditawarkan oleh teknologi canggih ini. Karena begitu kita makin canggih, sebenarnya mobilnya jauh makin complicated. Kalau teman-teman nggak cepat paham, ya percuma juga teman-teman. Jadi saran saya, main RC Drift ini, kita nikmatin aja sesuai budget kita, dan step by step sampai sesuai dengan kemampuan kita juga, gitu teman-teman.